Jadi syariat Islam itu anna syariata harabat ar-ruhbaniyata. Harabat, merangi. Loh gitu loh Pak. Jadi kan tadi Gusti Allah ngasih cinta, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah lewat pernikahan. Nah, berarti yang saya katakan tadi, Allah itu memenuhi kebutuhan kita, gitu loh. Alias NIKH itu. Ya. Jadi anna syari'ata harabat ar-ruhbaniyata likauniha, karena keberadaannya ar-ruhbaniyata itu, rohbani itu, ya kependetaan itu, karena apa dia? Tatasodamu ma'afitratil insani. Jadi karena bertabrakan, bertentangan dengan fitrah manusia itu, ya kan kebutuhan kita, butuh kita gitu loh, ya kan, nikah itu kan butuh, maka sendirian, nah gitu ya, bahasa saya supaya kan sendirian tidak nikah lah gitu loh, maksudnya itu kan bertentangan dengan fitrah kita itu ya Pak Agus ya. Nah gitu, jangan nanti aja ya. Kemudian apa ini? Wa tata'aradu ma'amuyulihi wa aswaqihi wa gharaizihi. Juga wa tata'aradu itu, ta'aradu ya, ta'aradu di kamus itu berlawanan. Jadi nikah itu memerangi, ya, karena keberadaannya kesendirian itu nggak boleh kan dalam Islam, itu bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia, ya, yang oleh Allah sudah dipenuhi gitu lewat namanya syariat nikah. Kemudian itu bertentangan juga, berlawanan dengan kecenderungan manusia yang suka dengan lain jenis. Begitu. Maka dihalalkan istilahnya oleh Gusti Allah lewat putusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya nikah. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini semakin menjadi pemahaman, penghayatan kita yang sudah lama menikah ini ya. Ini sayang Mas Rian sudah ke Jombang. Ya, dulu itu ada peristiwa di zaman Nabi itu Pak, ya Bapak-bapak yang saya hormati, ada peristiwa yang diwujudkan dalam hadis Nabi itu, ya, ada 3 golongan, apa itu, 3 orang ya, 3 kelompok ya, datang ke istri-istri Nabi. Nah, mereka itu bertanya kepada istri-istri Nabi, saya ini kalau dibanding Rasulullah ini ada di mana? Padahal beliau itu sudah diampuni dosanya, baik yang dulu maupun yang akan datang. Gitu. 3 kelompok itu sanjang ngoten istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka 3 kelompok ya. Kelompok pertama atau orang pertama itu qala ahaduhum, ya. Orang yang pertama berkata begini, amma ana, adapun aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, usallil laila abadan, aku ini sholat malam selamanya, sholat malam tiap hari, gitu maksudnya. Itu yang pertama Pak, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, waqala akhir, yang kedua itu saya asumuddahra, aku itu poso setahun wala uftiru, dan gak pernah mokel, gak pernah gak poso setahun terus poso, wala uftiru. Itu yang kedua Pak. Yang pertama sholat malam terus, yang kedua poso setahun terus, gak pernah gak poso, gitu loh maksudnya. Kemudian waqala akhir, lah ini. Dan yang ketiga ngomong, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Nah, ini naudzubillah. Ya, aku itu menjauhi wanita dan aku enggak
kawin nggak nikah. Nah, lalu Rasulullah SAW sebelumnya belum datang, kemudian faja'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan beliau bersabda, antumul ladzi nakultum kada wa kada. Nah gitu katanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian ya yang tadi ngomong ini ngomong itu ya. Lah gitu katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma wallahi, katanya beliau, adapun aku ini demi Allah lah. Nabi sampai bersumpah pakai huruf qasam, istilahnya menang nahu itu ya, dan di gramatika bahasa Arab. Amma wallahi inni, dan adapun demi Allah aku itu la akhsyakum lillahi, aku ini paling takut kepada Allah di antara kalian bertiga, katanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian wa atqakum lahu, aku juga paling bertakwa di antara kalian bertiga. Lakinni, lah ini yang penting, akan tetapi aku, katanya beliau, asumu wa uftiru, aku juga puasa, aku juga berbuka, wa usalli, dan aku juga sholat, wa arkudu, dan aku juga tidur, katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah ini yang penting, wa atazawwajun nisa, katanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, aku juga menikahi atau menikah dengan wanita. Nah ini hadisnya yang terkenal, mudah-mudahan kayaknya sampean juga ada yang hafal, banyak yang hafal. Nah, faman raghiba anni, raghiba anni itu Pak, tidak suka, benci. Maka katanya Nabi, siapa yang tidak suka menikah, nah gitu loh Pak. Faman raghiba anni, ya kalau raghiba fi itu suka, raghiba anni, maka barang siapa yang tidak suka menikah, falaisa minni, maka bukan golonganku. Nah itu, jadi seandainya ada Mas Fian ini semakin paham, karena dia mau akad nikah besok. Jadi dengan kultum ya, mungkin mudah-mudahan singkat seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita semakin paham, semakin menghayati bahwa pernikahan itu, bahasa saya Pak, itu lembaga cinta dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh menikah. Lembaga artinya ya institusi cinta. Jadi cinta itu harus dilembagakan, yaitu nikah itu. Jadi orang itu harus menikah, nggak boleh sendirian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saya dan bagi sampean semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mahalul qiyam, mahal qiyam. Sebentar saya cari ya, enak cepat ya. Mudah-mudahan dengan manfaat barokahnya tausiah saya, kultum saya ini, dan juga khususnya manfaatnya, barokahnya mahalul qiyam, baca sholawat Nabi, mudah-mudahan acara akad nikah seperti kata Pak Rifai tadi, akad nikah besok mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernikahannya Mas Fian sama Mbak Fitri ini menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan cepat punya anak. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa qaliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.